Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah gejala demam berdarah ya. Kita ketahui bahwasanya DBD itu adalah penyakit yang tidak bisa kita remehkan ya. Sudah banyak korban jiwanya, dan kalau kita melihat merunut kondisi sekarang yang serba hujan ya, setiap hari hujan, dan ini kemungkinan nyamuk denggi atau demam berdarah itu bisa saja akan berkembang biak, dan kita harus waspadai ya. Ini adalah tips ya, 5 gejala ataupun informasi yang ingin kita sampaikan terkait dengan 5 gejala demam berdarah DBD yang patut diwaspadai ya. Jadi demam berdarah itu memang menjadi ancaman di tengah pandemi COVID-19 ini ya, apalagi sekarang musim hujan ya, kemudian tingkat imunitas kita cenderung menurun ya. Itu banyak sekali faktornya, diantaranya adalah kalau kita sering stres dengan banyak permasalahan di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah ataupun rumah tangga yang tingkat stresnya tinggi, itu sangat rentan sekali untuk menurunkan imunitas. Nah, maka ini sangat berbahaya ya di tengah banyaknya ancaman-ancaman penyakit yang mengancam, diantaranya adalah demam berdarah. Ini yang disebabkan oleh nyamuk dengue ya. Demam berdarah dengue ini memang merupakan penyakit yang bisa menular ke manusia melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus ya. Ini wajib diwaspadai ya. Karena kita ketahui setiap tahunnya itu Indonesia itu terus meningkat dengan adanya penyakit DBD ini ya. Apalagi DBD juga merupakan penyakit yang berbahaya hingga bisa menyebabkan kematian ya. Banyak sekali kemungkinan saudara kita atau saudara jauh ataupun berita yang kita dapatkan di media itu DBD itu sepele ya. Kelihatan sepele karena nyamuk Aedes aegypti, kalaupun kita remehkan ya. Secara kalau kita melihat tingkat kematian kali DBD itu setiap tahun itu naik ya. Jadi minimal yang bisa kita lakukan ya, apa yang bisa kita lakukan di lingkungan yang paling kecil, yaitu rumah tangga ataupun di rumah kita sendiri ya. Misal kita harus selalu bersih ya, bersih dari genangan air ya, karena genangan air itu adalah tempat uh, hidup dari nyamuk Aedes aegypti ya. Juga lingkungan rumah kita yang banyak sekali tumpukan-tumpukan parah gitu akan menjadi tempat tumbuh kembangnya nyamuk Aedes aegypti, maka itu harus kita uh, segera ayo kita rapikan, bersihkan, agar salah satu step awal supaya kita memulai kehidupan dengan hidup bersih ya. Pada fase awal DBD, gejala dan tanda DBD itu memang tidak spesifik. Oleh karenanya patut waspada jika terdapat gejala atau tanda mengarah pada demam berdarah. Apa saja itu? Yang pertama adalah demam tinggi ya. Jadi 5 gejala demam berdarah. Demam berdarah itu yang kita bisa kita ketahui ada 5. Yang pertama adalah demam tinggi ya. Gejala paling umum dari DBD adalah demam tinggi, sebagaimana dilansir Mayo Clinic ya. Mayo Clinic, demam bisa mencapai 40 derajat Celcius ya. Jadi seseorang dari kita, saudara, keluarga, bagian dari anggota keluarga kita atau teman yang mempunyai saat ini lagi demam, dan demamnya sangat tinggi hingga mencapai 40 derajat, itu patut diwaspadai. Itu salah satu gejala DBD dan harus segera ditangani ya, jangan dibiarkan ya. Yang kedua adalah nyeri badan ya. Orang yang menderita DBD itu akan mengalami sakit kepala yang disertai nyeri persediaan tulang dan otot ya. Tidak hanya itu, tubuh juga bisa terasa lemah dan lesu ya. Jadi ketika pertama itu sudah fix bahwasanya demam itu tinggi ya, kemudian disertai dengan nyeri badan, itu bisa kita lihat nyerinya itu di sekitar persendian tulang dan otot. Nah, ini juga patut kita waspadai, yaitu yang nyeri badan. Yang ketiga adalah mual.
Pasien akan mengalami mual hingga muntah-muntah. Nah, ya. Coba dilihat sekeliling kita, saudara kita yang ketika lagi demam, kemudian muntah-muntah, nah, itu salah satu gejala dan harus kita segera obati ya. Yang keempat adalah sakit di belakang mata. Bagian belakang mata akan terasa sakit tanpa alasan jelas, terutama saat kita itu menggerakkan bola mata ya. Berarti di sekitar mata itu memang harus salah satu gejala ketika ada apa namanya sakit yang tidak biasa di belakang mata ya. Mungkin saat kita memejamkan mata, nah itu ada terasa sakit yang sangat gitu ya. Ya, tetapi awalnya juga ada gejala yang lain, misalnya demam yang tadi disebut, kemudian nyeri badan, kemudian disertai mual ya. Nah itu patut diwaspadai, salah satu gejala DBD. Yang terakhir adalah ruam atau bintik merah. Gejala paling umum dari DBD adalah muncul ruam di kulit. Ruam ini bentuknya berupa bercak-bercak kemerahan ya. Coba bisa diperiksa ke apa namanya daerah sekitar kulit atau badan ya. Ketika muncul ruam atau bintik merah itu salah satu gejala DBD ya. Gejala DBD yang salah satu yang bisa nampak atau muncul di kulit atau sekitar tubuh. Gejala demam berdarah fase awal ini dapat berkembang menjadi DBD berat dengan sejumlah tanda. Tanda peringatan ini biasanya dimulai 24 sampai 40 jam setelah demam turun ya. Jadi setelah demam turun itu bukan berarti tidak ada gejala yang lebih berat ya. Kemungkinan akan muncul lagi. Jadi seperti apa namanya kuda ya. Jadi naik turun naik lagi ya. Gejala tersebut kadang disertai adanya tanda-tanda pendarahan. Pada kasus yang lebih berat dapat menimbulkan nyeri ulu hati, pendarahan saluran cerna, shock hingga kematian ya. Nah, memang gejalanya bisa langsung mati mendadak kalaupun tidak ditangani ataupun diistirahatkan tubuh itu ya. Tanda atau gejala demam berdarah memasuki fase parah atau bahaya menurut pedoman diagnosis dan tata laksana infeksi denggi pada anak infeksi ya. Jadi tidak perlu menunggu semua gejala ini muncul ya sobat sekalian. Bila menemukan beberapa tanda, segera periksa ke dokter atau sarana kesehatan terdekat. Jadi memang yang paling kelihatan atau ketika kita demam ya jangan disepelekan ya. Karena itu bisa jadi tanda kondisi akan lebih memarah ya. Makanya saya sering salah satu yang bisa saya sarankan rekomendasikan adalah terus mengkonsumsi produk kesehatan ya yang bisa mengobati hampir semua penyakit ya termasuk DBD, dan yang saya rekomendasikan adalah mengkonsumsi propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Surya ya, seperti ini ya. Turkish Propolis Surya ini mempunyai banyak sekali manfaat dan termasuk juga bisa mengobati hampir seluruh penyakit termasuk juga DBD ya. Kenapa? Karena ini adalah ada nanoteknologi ya. Teknologi ini dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh. Jadi cepat mengobati penyakit. Untuk kemudian juga ada uh, rukiahnya ya. Rukiah ini merupakan terapi kesehatan yang sangat dianjurkan untuk mengobati penyakit medis dan non medis. Untuk penyakit medis misalnya seperti tadi DBD juga bisa, kemudian kolesterol, asam urat, diabetes, stroke ya. Kemudian juga paru-paru, demam dan nyeri PMS. Ya. Ada varian yang lain yaitu varian TPR ya. Varian TPR yang ungu ini untuk nutrisi otak yang mempunyai manfaat untuk memberikan nutrisi pada otak, kemudian meningkatkan konsentrasi, kemudian membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja ya. Kemudian juga untuk memudahkan anak dan remaja menghafal pelajaran. Dan ini buat anak-anak tetapi juga dewasa juga bisa mengkonsumsi karena ini juga bisa menutrisi orang dewasa yang suka lupa atau pikun ya. Konsumsinya mudah ya. Konsumsinya mudah, tinggal meneteskan TPR atau Turkish Propolis Surya ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh seseorang itu 70 kilo, berarti 7 kali tetes. Untuk terapi sedang itu bisa 2 kali, 2 pagi dan siang. Untuk yang terapi berat misalnya sudah mengalami kondisi yang berat, diabetes, ya, stroke dan lain sebagainya, itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam ya. Oke,
Jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri, keluarga, dan saudara kita. Kita bisa rekomendasikan mereka untuk terus menjaga kesehatan, baik ketika mereka sehat ataupun saat ini mereka sedang lemas atau dalam kondisi yang parah. Misalnya dengan DBD, itu bisa dimulai dengan mengkonsumsi rutin, ya, apa namanya, Turkish Prophylaxis Suruhya ini. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan selalu positive thinking, karena itu untuk menjaga imunitas kita, ya. Link pembelian ada di deskripsi. Jangan lupa atau bisa kunjungi toko online kami di Elgo, di Tokopedia dan Shopee. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.